Wahai sahabat semua, Salahuddin Al-Ayyubi kita. Pemimpin dalam jihad ummah, jadi kita kena raikan. Abi Kaki Walid. Untuk episode ketiga kali ini diperlihatkan sebuah kajian perempuan yang dipimpin oleh Rabiatul, istri kedua Walid. Rabiatul mengatakan bahwa kita sudah sampai di akhir zaman dan menegaskan bahwa kita harus taat kepada mursyid kita, karena Allah telah mengirimkan kita titisan Imam Mahdi. Lalu ia bertanya, sudah sedekat manakah kalian dengan Allah? Sudahkah kalian berpuasa, menunaikan zakat, dan melakukan ibadah lainnya? Tapi, kata Rabiatul, kita tidak akan bisa sedekat itu dengan Allah jika tidak mentaati Walid. Karena Walid adalah perantara kita dengan Allah. Karena ilmu Walid sangat tinggi, dan karena Walid diutus oleh Allah untuk membimbing kita agar mendapatkan surganya. Rabiatul juga menegaskan bahwa yang harus kita lakukan adalah taat, dan sangat taat kepada Walid. Ikuti semua perintah Walid, karena perintah Walid adalah perintah Allah. Dan jika kita menginginkan surga, Walid akan menghantarkan kita ke surga di akhir zaman ini untuk membawa kita kembali pada Allah, memastikan kita semua dapat masuk surga. Lalu Ibu Baiduri mengatakan bahwa dia sudah lama taat pada Walid dan ingin mengabdikan anaknya di sana, karena anaknya baru saja kembali dari Mesir. Ia pun rela jika Walid memilihkan pasangan untuk anaknya. Namun, Rabiatul melihat sepertinya Baiduri tidak tertarik. Ibu-ibu lain di sana juga mengatakan bahwa di tempat itu tidak bisa menerima siapa saja yang mau masuk seenaknya, karena di sini memerlukan adab dan juga ketaatan. Baiduri pun berbisik kepada perempuan di sebelahnya yang bernama Khadijah. Ia menanyakan, apakah Khadijah sudah lama di sana? Khadijah mengatakan bahwa ayahnya adalah jemaah di tempat itu. Ia juga mengatakan bahwa ibunya telah cerai dengan ayahnya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Khadijah dipanggil oleh Ummu Hafizah. Dan saat berdiri, terlihatlah kakinya banyak luka, seperti ia sering disiksa. Baiduri pun diberikan selembar kertas doa yang isinya sangat mengerikan, yaitu doa yang mengagung-agungkan Walid agar mendapatkan berkah dari Walid. Selain itu, mereka juga diberikan segelas air, di mana ketika akan meminum air itu, mereka harus membacakan doa dari selembaran tadi. Ternyata air itu adalah air bekas Walid. Mereka menganggap air tersebut sebagai air keberkahan. Setelah itu, diperlihatkan Baiduri yang sedang berdebat dengan ibunya karena tidak setuju jika anak-anak usia 16 tahun dinikahkan dengan para aki-aki di sana. Ibunya mengatakan bahwa orang zaman dulu pun melakukan hal seperti itu. Tapi Baiduri menegaskan bahwa orang-orang zaman dulu itu tidak bersekolah, berbeda dengan sekarang. Lalu ia bertanya, jika ibu menganggap itu wajar, kenapa dulu ketika saya berusia 16 tahun, ibu marah dan mengirim saya ke Mesir untuk bersekolah? Ibunya menjawab bahwa setelah ini, ia akan menikahkan Baiduri. Tentu saja, Baiduri menolak hal itu, karena tidak mau dinikahkan dengan para aki-aki itu. Namun, ibunya mempertegas bahwa orang-orang yang dinikahkan dengan syekh di sana itu beruntung dan setidak-tidaknya mereka dijamin masuk surga. Baiduri tetap tak setuju. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, diperlihatkan Saifullah yang sedang berdiskusi dengan Walid perihal istrinya yang sudah dia ceraikan tadi. Saifullah menegaskan bahwa alasan ia menceraikan istrinya adalah karena ia takut bahwa istrinya itu, setelah kembali dari keluarganya, akan membawa hal buruk. Dan hal itulah yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan jemaah. Walid pun mengatakan bahwa Saifullah akan segera mendapatkan pengganti Rosnah, yaitu istrinya yang baru saja dia ceraikan. Singkat cerita, di rumahnya, Saifullah berbincang dengan istrinya. Ia terlihat tersenyum-senyum. Istrinya lalu bertanya, apakah Walid sudah memutuskan siapa yang akan dinikahkan dengan Baiduri? Saifullah mengatakan bahwa Baiduri akan dinikahkan dengannya. Namun ternyata itu hanyalah bercanda. Tapi terlihat bahwa Saifullah memang berharap dinikahkan dengan Baiduri. Istrinya pun marah mendengar itu. Namun Saifullah mengatakan bahwa jika Walid yang meminta, maka dia tidak bisa menolaknya. Di tempat lain, Baiduri merasa kebingungan dengan ajaran Walid. Ia mengatakan bahwa ajarannya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, zikirnya pun benar, tapi ada sesuatu yang terasa sesat, seperti mencium kaki Walid dan meminum air bekas Walid. Sementara itu, diperlihatkan ayah dan ibu Baiduri yang sedang bertengkar.
Ayahnya marah karena istrinya jarang melakukan tugas di rumah. Cucian menumpuk, suami tidak diurus, dan lain sebagainya. Suaminya menegaskan bahwa sang istri mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Ummu Kalsum pun dengan tegas menjawab bahwa tujuannya ke Walid adalah untuk dakwah umat. Ia membawa Baiduri ke sana dan akan mengamalkan ilmunya di jamaah jihad. Suaminya pun bertanya, mana yang lebih penting, jemaah jihad ataukah keluargamu? Sang istri menjawab bahwa keluarga untuk dunia, sementara jemaah jihad untuk akhirat. Suaminya pun langsung menegaskan, bagaimana bisa mendapatkan akhirat jika kau meninggalkan keluargamu? Akhirnya suaminya menggertak dan berkata bahwa ia masih suaminya dan mempunyai hak atas istrinya. Ummu Kalsum mengatakan bahwa dirinya terobsesi pada Walid. Ketika ditanya, apakah ia ingin pergi? Ia menjawab, iya. Akhirnya, suaminya pun menceraikannya dengan talak 1. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Rabiatul yang sedang berbincang dengan Walid. Rabiatul mengatakan bahwa ada 6 santri baru, anak-anak nakal yang orang tuanya tidak sanggup membimbing mereka. Walid pun mengatakan itu wajar karena mereka anak akhir zaman. Ia akan mengatur sesi pribadi untuk bertemu mereka dan tidak akan mencampurkan dengan jemaah lain. Rabiatul pun setuju. Terlihat di balik pintu, Masitah mendengarkan percakapan itu sambil merasa cemburu. Di tepi sungai, para jemaah menunggu kedatangan pemuda tampan bernama Hambali yang baru saja pulang dari pendidikannya di Yaman. Ia disambut dengan meriah dan dijuluki Salahuddin Al-Ayyubinya jamaah jihad. Saifullah, ayah dari Hambali, mengatakan bahwa Hambali sudah ditunggu oleh Walid. Ternyata benar, Walid menunggu dan menyambut Hambali dengan iringan marawis. Walid mengatakan bahwa Hambali akan menjalankan tugas untuk keberlangsungan jamaah jihad. Hambali mengatakan bahwa ilmu yang ia pelajari akan ia gunakan untuk membantu perjuangan Walid. Ibu-ibu di sana pun mulai bergosip bahwa Hambali sangat cocok untuk dijodohkan dengan Baiduri. Namun, ibu Baiduri mengatakan bahwa ia akan mengikuti siapapun yang dipilih oleh Walid untuk anaknya. Sepulang dari sana, ibu Baiduri curhat kepada Umi Hafizah karena baru saja diceraikan. Hafizah menenangkan dan mengatakan bahwa ia harus bersyukur karena telah dibebaskan dari suami yang tidak percaya ajaran Walid. Ummu Kalsum mengatakan, saya sudah berusaha mengajaknya. Namun dia tidak mau dan malah melarang saya untuk ke kajian Walid. Lalu Umi Hafizah mengatakan bahwa suaminya belum mengenal Allah dan menegaskan bahwa hati Ummu Kalsum ada bersama Walid. Di tempat lain juga kita diperlihatkan saat Hambali yang sedang dilantik oleh Walid. Dalam pelantikan itu, ia menyatakan akan senantiasa berbaiat kepada Walid dan akan mengikuti Walid untuk memperjuangkan jamaah jihad. Namun tiba-tiba, pada kalimat terakhir yang berupa kalimat penyembahan, Hambali terdiam dan merasa janggal, di mana dia harus mengatakan bahwa jiwa raganya mengabdi kepada Walid. Hambali merubah kata itu dengan menyebut mengabdi kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Seketika, Walid memelototi Hambali dan Hambali melanjutkannya dengan menambahkan, dan juga kepada mursyid, yaitu Walid. Di sini terlihat Hambali mulai merasa aneh karena harus mendahulukan Walid sebelum Allah dan juga Rasul-Nya. Lalu Saifullah memberikan air yang disebut sebagai air berkah Walid. Dengan wajah terpaksa, Hambali pun meminumnya. Lalu tiba-tiba, si Walid menjulurkan kakinya ke arah Hambali, yang merupakan sebuah isyarat bahwa dia harus mencium kaki Walid. Dengan sangat terpaksa, Hambali pun menciumnya. Di sisi lain, Masitah kini sedang berbincang dengan Rabiatul dan mengatakan bahwa dia kesal dengan Baiduri. Ia mengatakan bahwa Baiduri tidak beradab dan tidak layak dinikahkan dengan jemaah di sana. Lalu Rabiatul mengatakan bahwa Masitah pun dulu tidak beradab karena mau menikah dengan suami orang. Masitah menjawab dengan menyebut bahwa Walidlah yang ingin menikah denganku. Lalu Rabiatul menegaskan jika Walid akan menikah lagi, ya biarlah, dan salah satu dari istri Walid akan diceraikan. Di tempat lain, kita diperlihatkan Baiduri yang sedang melihat anak-anak yang sedang makan. Tak sengaja dia berpapasan dengan Saifullah bersama anaknya, yaitu Hambali, yang hendak pulang dari pertemuan tadi. Di situ, Saifullah mengenalkan anaknya, yaitu Hambali, kepada Baiduri, dan menyampaikan bahwa Hambali baru saja pulang dari Yaman. Tak lupa, Saifullah juga mendoakan agar mereka berdua bisa memanfaatkan ilmunya untuk jamaah jihad. Setelah itu, Hambali pun pulang duluan.
Hal itu dijadikan modus oleh Saifullah untuk bertanya-tanya kepada Baiduri tentang pendidikannya di Mesir. Tak berselang lama, Hafizah dan Ummu Kalsum pun datang. Sontak, hal itu membuat Saifullah pergi. Ketika di rumah, Hambali berbincang dengan ibu tirinya, yaitu istri dari Saifullah. Dia mengatakan ingin sekali berziarah ke makam ibunya. Seketika, Saifullah pun datang dan mengatakan bahwa Hambali tidak perlu ke makam ibunya karena yang ada di makam hanyalah sisa tubuh yang sudah dimakan oleh cacing. Sementara itu, ruh ibunya sudah berada di langit dan yang akan diterima oleh ibunya adalah amalan dari anak yang saleh. Masih terlalu awal kok, Bi. Biar Hambali betul-betul kenal